Perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Pada abad ke-15, bangsa Portugis lalu disusul oleh bangsa Belanda dan diselingi bangsa Inggris datang ke tanah air. Tujuan mereka pertama kalinya adalah berdagang, tapi lambat laun menjajah seluruh wilayah Indonesia dan mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Belanda mendirikan perkumpulan dagang yang terkenal dengan nama VOC. Dengan adanya VOC, bangsa Belanda yang beragama Kristen Protestan sambil berdagang juga menyebarkan agamanya. Konteks penyebaran agama itu menjadi permulaan kebijakan pendidikan kolonial Belanda. Pada permulaan 1850 didirikan sekolah kelas 1 yang lamanya 5 tahun. Sekolah ini disediakan untuk anak-anak dari lingkungan pegawai pamong praja yang ditempatkan di kota-kota keresidenan. Akhir abad ke-19 didirikan sekolah kelas 2 yang lamanya minimal 4 tahun ditempatkan di kota-kota kabupaten. Pengajaran ini lebih sederhana daripada sekolah kelas 1 dan sekolah ini untuk umum dan tidak dibatasi. Hal yang mencengangkan lagi adalah kecerdasan bangsa Indonesia pada waktu itu masih rendah. Ada beberapa sekolah swasta, tetapi keadaannya masih tidak bagus. Guru yang mengajar hanya tamatan sekolah kelas 1 dan kelas 2. Pada tahun 1907, pendidikan di kelas 1 diberikan corak ke Belanda-Belandaan dan awal abad 20 didirikannya sekolah di desa-desa. Tidak lama kemudian, pemerintah Belanda mulai memperhatikan untuk pendidikan guru, kemudian pendidikan kejuruan seperti sekolah pertukangan, sekolah teknik, pendidikan dagang, pendidikan pertanian, pendidikan kejuruan kewanitaan, dan pendidikan sekolah-sekolah tinggi. Apabila pada masa Belanda terdapat 2 jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putra, oleh Jepang sistem seperti itu dihilangkan. Hanya 1 jenis sekolah rendah saja yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat. Dan tujuan pendidikan adalah untuk menyediakan tenaga cuma-cuma, romusa, dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Proses pembelajaran juga diganti dengan kegiatan yang tak ada kaitannya dengan pendidikan, seperti mengumpulkan batu, pasir, membersihkan bengkel-bengkel asrama militer, menanam ubi-ubian. Di samping itu, murid setiap pagi wajib mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Pada masa penjajahan Jepang pula, pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi mulai diterapkan di pendidikan. Setelah masa penjajahan usai, pendidikan masa kemerdekaan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Lingkungan politik terasa mendominir praktek pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan agama setelah Indonesia merdeka mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Orde Baru identik dengan ideologi atau slogan pembangunan. Begitu pula arah dan kebijakan pendidikan disesuaikan dengan gerakan pembangunan. Kata pembangunan didahulukan sebelum Pancasila. Ini menandakan bahwasanya pembangunan walaupun tidak secara resmi dijadikan ideologi, tapi menjadi pijakan dasar Orde Baru dalam mengarahkan jalannya pemerintahan dan pendidikan selain Pancasila. Pada masa Orde Baru ini pula mengusung proses skill approach, yaitu proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan, namun tujuan tetap faktor penting. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini yang disebut dengan cara belajar siswa aktif atau students active learning. Pada masa reformasi sangat dipengaruhi oleh perubahan konstitusi yang menjadi salah satu agenda reformasi. Kebijakan pendidikan lain di permulaan masa reformasi yaitu persoalan otonomi perguruan tinggi. Selain itu, perubahan kurikulum juga mewarnai perjalanan sejarah pendidikan Indonesia.
pendidikan yang berbasis keagamaan juga mendapat perhatian khusus pada masa reformasi. Secara kelembagaan, pendidikan keagamaan berada di bawah Kementerian Agama, berbeda dengan pendidikan umum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan. Setelah penjelasan singkat dari awal penjajahan sampai dengan tahap reformasi, lalu siapakah Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar sangat berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia? Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Pembangunan pendidikan yang telah ia konsepkan dan laksanakan dapat kita nikmati sampai hari ini, seperti semboyan yang dipakai oleh sistem pendidikan kita saat ini. Dengan adanya PPG Prajabatan, maka sudah mendukung seluruh komponen bangsa untuk bersama menyiapkan anak-anak kita, pemuda-pemudi Indonesia, untuk menjadi generasi yang mampu menjawab segala tantangan di zamannya. Salam pendidikan.